Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Saudaraku dan teman-teman seiman yang disayang Allah, kali ini kita membahas pesan dan kandungan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang terletak pada urutan 108 di dalam Al-Quran. Tak pada juz 30 merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran, yaitu terdiri dari 3 ayat, tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Kautsar merupakan surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur hati atas kesedihan Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar adalah pada zaman Rasulullah SAW hidup di kalangan kafir Quraisy, Makkah memiliki anggapan bahwa kematian anak laki-laki adalah pertanda akan terputusnya keturunan bagi mereka. Masyarakat kafir Quraisy beranggapan bahwasanya anak laki-laki mempunyai peranan yang sangat tinggi dalam melangsungkan keturunan. Ketika putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim wafat, maka seorang kafir yang sangat membenci beliau, yaitu yang bernama As bin Wail, berkata, dengan kematian putra Nabi Muhammad SAW, maka mereka terputus keturunannya dan nama Nabi akan hilang dari sebutan di kalangan pengikutnya. Sebagai jawaban atas perkataan As bin Wail ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merasa sedih, yaitu melalui malaikat Jibril. Surat tersebut merupakan tasliyah atau pelipur hati kepada Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa duka dan susah karena putranya yang bernama Ibrahim meninggal. Adapun kandungan surat Al-Kautsar adalah inna a'tainakal kautsar. Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang beriman serta orang-orang yang beramal baik, orang yang soleh, yaitu berupa kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu mereka semuanya akan diletakkan, akan dikembalikan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Kautsar ayat yang pertama dapat diartikan 2 tafsiran, yaitu yang pertama nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua telaga Kautsar yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat beliau di akhirat nanti. Airnya ini lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es. Jika umat beliau minum air dari telaga Kautsar, maka tidak akan haus selama-lamanya dan tidak akan merasa kepanasan di yaumil mahsyar. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua surat Al-Kautsar memerintahkan, yaitu untuk mendirikan sholat 5 waktu, sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua yaitu fasholli li rabbika wanhar. Kita dianjurkan oleh Allah pada hari raya Idul Adha untuk menyembelih kambing yang dihadiahkan kepada keluarga kita atau seseorang, yaitu kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, atau onta untuk 7
orang. Hal ini menandakan bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa berkorban, tidak hanya pada hari Idul Adha, tetapi setiap hari, kapanpun, dimanapun kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inna sani'aka huwal abtar. Ayat terakhir ini merupakan bantahan kepada perkataan As bin Wail, salah satu orang kafir yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW, bahwa sebenarnya dialah yang akan terputus dari kebaikan dunia akhirat, sedangkan Rasulullah SAW akan tetap kekal sebutan namanya, pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Oleh karenanya, marilah kita rajin sholat, terutama sholat fardu. Marilah kita senantiasa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik harta, jiwa, raga kita hanya untuk Allah. Kita tidak boleh membenci perintah Allah dan perintah Rasulullah, tetapi kita harus mengikutinya. Dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.